Halo para mahasiswa sekalian, selamat datang di sesi pembelajaran kali ini. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana caranya agar uang yang kita hasilkan dengan susah payah itu juga bisa bekerja untuk kita, sehingga tidak hanya kita yang terus bekerja untuk uang. Nah, inilah daya pikat dari dunia investasi. Kita akan mulai dari dasar yang sangat kuat, yaitu dari bab 1 modul kita yang berjudul pengertian investasi. Ya, modul ini kita ambil dari buku karya Profesor Eduardus Tandalilin. Hari ini kita akan menjelajahi 4 area utama, yaitu pertama, overview, gambaran besar apa itu investasi. Yang kedua, definisi arti investasi yang sebenarnya. Dan ketiga, hubungannya dengan konsumsi. Bagaimana kita membagi uang untuk hari ini dan esok. Serta keempat adalah proses keputusan investasi, langkah-langkah sistematis untuk kita memulai. Nah, siap? Mari kita jelajahi. Ya, pada intinya hidup ini tentang pilihan. Kita bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Nah, penghasilan itu bisa kita habiskan seluruhnya untuk memenuhi keinginan pada hari ini. Ya, itu memang sah-sah saja. Ya, tapi para investor memilih untuk mengorbankan sebagian konsumsi hari ini untuk ditanamkan pada sesuatu yang diharapkan dapat menghasilkan manfaat lebih besar di masa mendatang. Jadi sederhananya ini seperti kita menanam benih, ya, kita tidak memakan benih itu untuk hari ini, tapi kita tanam, rawat dan tunggu hingga ia tumbuh dan berbuah lebat pada nantinya. Ya, secara teknis menurut Profesor Tandalilin, investasi adalah komitmen mengeluarkan sejumlah dana atau sumber daya lainnya pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Jadi contoh yang paling gampang adalah kita bisa membeli saham, ya, berharap harganya naik atau kita akan dapat dividen. Ya. Lalu uangnya kita tanam di mana? Nah, disinilah kita mengenal dua jenis lahan investasi. Pertama, aset real, ya, aset yang berwujud dan bisa kita lihat seperti tanah, emas, properti, atau bahkan mesin produksi. Kedua adalah aset finansial, aset yang berbentuk surat-surat berharga seperti saham, obligasi, atau reksadana. Nah, aset ini seperti surat klaim atas kekayaan dan pendapatan perusahaan yang menerbitkannya. Nah, seru kan? Kita bisa menjadi pemilik kecil dari perusahaan besar tanpa harus mengurusnya sehari-hari. Siapa saja yang terlibat dalam dunia ini? Ya, investor ini bisa datang dari mana saja. Ya, ada investor individu seperti kita-kita ini, ya, yang menginvestasikan dana pribadi. Kemudian ada investor institusi, ya, lembaga besar seperti bank, perusahaan asuransi, atau dana pensiun yang mengelola uang banyak orang. Nah, pesan pentingnya di sini apa? Siapapun bisa jadi investor. Tidak peduli seberapa kecil modal awalnya, yang penting ada komitmen dan kemauan untuk belajar. Nah, ini pertanyaan abadi. Harusnya jajan atau ditabung nih? Ini semua tentang alokasi. Kesejahteraan finansial kita ditentukan oleh dua hal. Seberapa besar kita bisa menikmati pendapatan kita hari ini, dan seberapa besar nilai yang kita punya untuk dinikmati di masa depan. Ya, investasi akan memaksa kita untuk bijak membuat keputusan. Berapa yang dipakai untuk konsumsi sekarang dan berapa yang dikorbankan untuk diinvestasikan demi konsumsi yang lebih besar pada nantinya. Konsep ini disebut trade-off. Jadi bayangkan sebuah timbangan, ya. Jika kita memilih berinvestasi lebih banyak, maka konsumsi pada hari ini mungkin berkurang sedikit. Tapi gantinya konsumsi di masa depan akan jauh lebih besar. Sebaliknya, jika kita memilih menghabiskan semua uang untuk hari ini, masa depan kita bisa jadi kurang. Nah, ini persis seperti memilih antara jajan setiap hari atau menabung untuk membeli laptop baru yang lebih bagus untuk keperluan kuliah. Pilihan ada di tangan kita. Lalu apa sih tujuan akhirnya? Yaitu adalah meningkatkan kesejahteraan kita.
dan ini didorong oleh kekuatan ajaib yang disebut bunga berbunga atau compounding. Ya, mari kita lihat contoh nyatanya. Bayangkan misalnya Rudy yang disiplin menabung 3 juta per tahunnya atau 250.000 per bulannya mulai pada usia 25. Dengan return 8% per tahun, di usia 65 dananya berkembang menjadi 777 juta. Dengan return 12%, nilainya meledak menjadi 2,3 miliar. Dan dengan return 20%, seperti rata-rata saham perusahaan top dunia, angkanya fantastis menjadi 22 miliar. Ya, jadi kalian lihat di sini perbedaan return yang tampak kecil dalam waktu panjang ini menghasilkan hasil yang sangat berbeda. Ini bukan sihir ya, ini matematika, dan ini alasan mengapa memulai sejak dini itu sangatlah kritikal. Tapi ingat, investasi bukanlah berjudi. Ada prosesnya, dan dua konsep yang tidak bisa dipisahkan adalah return, imbal hasil, dan risiko. Ada ketidakpastian. Hubungan mereka seperti tombol volume. Ya, semakin tinggi return yang kita harapkan, semakin tinggi pula risiko yang harus kita tanggung. Prinsipnya, ya jangan serakah mengejar return yang tinggi tanpa memahami risikonya. Tapi juga jangan takut sama sekali karena uang kita itu akan tergerus inflasi. Ya. Jadi bagaimana kita mengambil keputusan? Ini harus berdasarkan dua hal ini. Ya, pertama, return yang diharapkan, expected return, ini adalah imbalan yang kita perkirakan akan didapat, yang merupakan balas jasa atas kesediaan kita menanggung resiko dan mengorbankan uang pada hari ini, atau opportunity cost. Kedua, ada resiko. Ini adalah kemungkinan bahwa return yang kita dapatkan nanti bisa berbeda dari yang kita harapkan, jadi bisa lebih tinggi atau yang sering kita takuti itu bisa lebih rendah. Jadi lihat grafik ini ya, semakin tinggi resiko suatu aset, semakin tinggi return yang diharapkan untuk mengkompensasi resiko tersebut. Nah, tugas kita adalah menemukan titik yang paling nyaman sesuai dengan profil resiko kita. Jadi investasi yang cerdas dilakukan secara sistematis. Di sini ada 5 proses keputusan investasi. Pertama, tentukan tujuannya. Mau apa? Apakah dana pensiun, beli rumah, biaya kuliah S2? Nah, kemudian kedua, tentukan kebijakan. Seberapa agresif, seberapa persen alokasi untuk aset beresiko. Kemudian ketiga, pilih strategi portofolio. Bagaimana cara kita menyusun kumpulan investasinya. Yang keempat, pilih aset secara spesifik. Saham A, obligasi B, atau reksadana C. Yang kelima, ukur dan evaluasi kinerja. Secara rutin, bandingkan hasilnya dengan patokan atau benchmark seperti indeks pasar. Nah, ini seperti punya peta atau kompas dalam perjalanan membangun kekayaan kita. Nah, tanpanya kita akan bisa tersesat. Jadi kesimpulannya, investasi bukanlah hal yang menakutkan atau hanya untuk orang kaya. Ia adalah sebuah alat, sebuah keterampilan, dan sebuah mindset yang bisa kita pelajari untuk membangun masa depan yang lebih baik. Mulailah dari hal kecil, pelajari perlahan, dan yang paling penting, mulailah sekarang juga. Nah, di video selanjutnya kita akan kupas tuntas jenis-jenis instrumen investasi dari yang paling aman sampai yang paling beresiko ya. Nah, jadi jangan lupa subscribe dan nyalakan bel notifikasinya agar tidak ketinggalan. Terima kasih. Semangat berinvestasi dan sampai jumpa.